Pengelolaan arsip terjaga adalah kegiatan identifikasi, pemberkasan, pelaporan, dan penyerahan arsip terjaga yang dilaksanakan oleh pencipta arsip. Langkah kedua, pengelolaan arsip terjaga seusai dilakukan identifikasi adalah diberkaskan arsipnya. Sebagai pencipta arsip, baik itu lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, wajib memberkaskan dan melaporkan arsip yang termasuk dalam arsip terjaga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, sebagai lembaga kearsipan tingkat nasional, merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan, yang berkedudukan di ibu kota negara bertugas melakukan pembinaan kepada pencipta arsip untuk melakukan pengelolaan arsip terjaganya dengan baik. Arsip terjaga yang merupakan arsip yang sangat penting bagi keberadaan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara, yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Wajib dikelola dengan baik oleh masing-masing pencipta arsip dengan disupervisi ANRI dalam melakukan pembinaannya. Undang-undang negara secara khusus memberikan pelindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal, serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotas, spionas, dan terorisme. Pelindungan dan penyelamatan arsip dilakukan baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Arsip digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pencipta arsip wajib memberkaskan, mendata, dan menata fisik arsip terjaga untuk selanjutnya dilaporkan kepada ANRI sesuai dengan mekanisme pemberkasan dan pelaporan, serta menyerahkan salinan autentik dari naskah asli, paling lama 1 tahun, setelah pelaporan dilakukan kepada ANRI. Arsip terjaga merupakan alat bukti dan memori kolektif tentang eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka undang-undang memberikan sanksi administratif maupun ancaman pidana bagi pihak-pihak yang tidak menjalankan tugas mengamankan, menjaga keutuhan, serta tidak melakukan tindakan penyelamatan arsip terjaga sebagaimana diatur dalam Pasal 80, Pasal 83, dan Pasal 84 Undang-Undang tentang Kearsipan. Berikut saya akan jelaskan tata cara pemberkasan arsip terjaga. Arsip yang harus diberkaskan adalah arsip strategis dan penting bagi keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa. Pemberkasan arsip kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pencipta arsip. Selanjutnya pemberkasan dilakukan oleh setiap pencipta arsip yang terlibat dan berperan dalam proses terjadinya arsip terjaga tersebut. Contoh arsip terjaga yang harus diberkaskan antara lain, arsip kependudukan. Contoh arsip kependudukan yang harus diberkaskan adalah 1. Database kependudukan. 2. Arsip tentang kewarganegaraan. Arsip kewilayahan harus diberkaskan dan dikategorikan arsip terjaga karena menyangkut kedaulatan NKRI. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya menguraikan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama tidak mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Disebutkan juga bahwa batas laut teritorial Indonesia, yang sebelumnya 3 mil, diperlebar menjadi 12 mil,
diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut. Arsip kepulauan yang diberkaskan adalah arsip yang menyangkut Tutsi. 1. Arsip tentang potensi sumber daya alam yang terkandung dalam suatu pulau. 2. Arsip mengenai luas dan besarnya kepulauan. 3. Arsip tentang jumlah pulau-pulau terluar Indonesia termasuk administrasi kependudukannya. Ruang lingkup wilayah atas awam perbatasan serta pada Blisai. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, JO, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RTRWN. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, yang meliputi 10 kawasan, 3 kawasan perbatasan darat, serta 7 kawasan perbatasan laut, dan pulau-pulau kecil terluar. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, JO, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RTRWN. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, yang meliputi 10 kawasan, 3 kawasan perbatasan darat, serta 7 kawasan perbatasan laut, dan pulau-pulau kecil terluar. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Cakupan wilayah pada Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Batas Negara dan Kawasan Perbatasan mengacu kepada 10 kawasan perbatasan yang ditetapkan dalam RTRWN, terdiri dari 3 kawasan perbatasan darat dan 7 kawasan perbatasan laut. Arsip Perjanjian Internasional. Secara kronologis, pembuatan perjanjian internasional melibatkan banyak pihak yang harus bekerja sama dalam pengumpulan arsip sehingga dapat memberkas menjadi satu kesatuan berkas perjanjian internasional. Contoh pemberkasan dari proses terciptanya perjanjian internasional adalah 1. Arsip tentang proses penyusunan perjanjian internasional dari unit pemrakarsa. 2. Arsip yang tercipta dari proses konsultasi dan koordinasi di Kementerian Luar Negeri. 3. Proses perkembangan draft perjanjian internasional. 4. Pertukaran nota diplomasi. 5. Ratifikasi perjanjian internasional. Arsip kontrak karya. Terdapat 4 jenis kontrak karya. 1. Kontrak karya bidang kelistrikan. 2. Kontrak karya bidang minyak dan gas. 3. Kontrak karya bidang batu bara. 4. Kontrak karya bidang panas bumi. Contoh arsip kontrak karya yang harus diberkaskan karena termasuk dalam arsip terjaga. 1. Penetapan wilayah kerja pertambangan panas bumi. 2. Izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. 3. Penetapan wilayah kerja gas metana batu bara. Arsip masalah pemerintahan yang strategis. Contoh arsip masalah pemerintahan yang strategis yang harus diberkaskan menjadi satu kesatuan kronologis, antara lain, arsip tentang pemilu presiden, arsip tentang pendaftaran pemilih. 2. Arsip tentang pendaftaran peserta pemilu. 3. Arsip tentang penetapan peserta pemilu. 4. Arsip tentang pencalonan. 5. Arsip tentang kampanye. 6. Arsip tentang pemungutan dan penghitungan suara. 7. Arsip tentang penetapan hasil pemilu. 8. Arsip tentang penetapan calon terpilih. 9. Arsip tentang pelantikan.